1 Februari tahun 2025, tidak terasa kehidupan berjalan begitu cepatnya setelah mungkin bulan lalu kita merayakan pergantian tahun dengan berbagai macam resolusi yang sudah kita rencanakan untuk kita kerjakan di tahun 2025 dengan berbagai macam perayaan kembang api ataupun konser. Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana resolusi yang sudah kita buat di bulan sebelumnya di Januari? Apakah semuanya sudah tercapai dengan produktivitas yang kita damba-dambakan atau kita masih stuck dengan pikiran kita dan bingung mau melakukan apa? Well, kali ini saya akan coba untuk membuat recap kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan di bulan Januari, bukan untuk showing off, tetapi ini lebih kepada evaluasi diri saya sendiri, yang dimana mungkin ada beberapa hal yang bisa saya tinggalkan dalam video ini untuk bisa saya lihat lagi di kemudian hari. Ada dua alasan kenapa saya membuat video ini. Yang pertama adalah saya ingin mensyukuri beberapa hal yang sudah saya lakukan di bulan Januari, karena dengan hal-hal yang demikian itu mungkin saya akan coba untuk membuat sebuah kesadaran bahwasanya ternyata banyak hal yang sudah saya kerjakan dan ternyata banyak hal yang sudah saya lalui, meskipun in other hand banyak hal juga yang tidak bisa kita kerjakan dan banyak hal juga kemalasan dan ketidakdisiplinan kita atau kebingungan kita yang mungkin harus kita evaluasi untuk kita kerjakan di kemudian hari. Nah, dalam kesempatan video ini saya akan mencoba untuk membagi beberapa aktivitas yang sudah saya kerjakan di bulan Januari. Yang pertama kita mulai dari hobi, yang kedua adalah pekerjaan, yang ketiga adalah pendidikan, dan yang terakhir adalah mimpi. Kita mulai dari hobi dulu. Entah apa yang mendasari saya untuk mulai menyukai nonton anime. Ini adalah hobi yang pertama saya di tahun 2025, atau bahkan saya mulai di tahun 2024 di bulan-bulan 10 atau di bulan 9, karena mungkin saya tidak terlalu banyak kegiatan ataupun teman, jadi saya menghabiskan waktu saya untuk nonton anime di kamar atau bahkan baca buku. Nah, anime yang saya tonton pada tahun 2025 ini adalah, yang pertama adalah Solo Leveling, dimana saya menemukan salah satu rekomendasi anime yang cukup bagus yang akan rilis di tahun 2025. Dan akhirnya saya coba untuk menonton anime ini. Ternyata anime ini rilis pada tahun 2024 dan kemarin ini Januari sudah rilis di serial yang kedua untuk episode 1 dan episode 2. Menurut saya sendiri Solo Leveling, you have to watch this anime karena menurut saya bagus untuk visual dan ceritanya. Yang kedua adalah Bleach. Nah, Bleach sendiri ini saya nonton juga karena mungkin di tahun 2025 ini juga akan rilis untuk episode berikutnya, dan menurut saya sendiri ini anime juga gokil sih dan saya rekomendasi untuk menonton ini. Kemudian anime yang ketiga adalah Monster, dimana Monster ini menurut saya juga cukup keren, meskipun teman-teman kalau misalkan suka dengan anime action kayaknya ini kurang terlalu cocok karena ini semacam detektif, dan yang saya suka dari anime ini adalah untuk tingkat analisisnya. Kalau misalkan teman-teman suka dengan detektifan seperti itu, ditonton, kalau tidak usah. Dan terakhir anime yang mungkin buat beberapa orang ini suka dan bagus, ternyata di saya tidak works. Dia adalah My Hero Academia, karena nggak tahu kenapa saya sudah nonton mungkin sampai episode 25 sampai episode 30-an, saya kurang menikmati dengan alur ceritanya, terlalu melebih-lebihkan atau entahlah, saya kurang begitu suka dengan anime ini. Saya berhenti menonton dan akhirnya nonton Solo Leveling dan ganti di Monster. Itu untuk tontonan anime saya di tahun ini, karena di tahun kemarin saya sudah nonton banyak banget anime, mungkin akan saya ceritakan di beberapa kesempatan yang lain. Hobi yang kedua saya adalah diskusi. Ternyata teman-teman saya suka banget dengan diskusi, dan tidak tahu kenapa di bulan Januari itu saya dipertemukan dengan member lama saya yang habis turun dari kapal, di mana waktu itu saya dapat panggilan kembali untuk bisa datang ke Pare, dan saya di tengah jalan perjalanan dari Kota Malang ke Pare Kediri ini dengan sedikit kebingungan dan sedikit kebimbangan nanti kayak seperti apa yang ada di sana. Ternyata tiba-tiba dia nge-WA saya dan dia ada di Pare. Akhirnya saya dengan santai terus berjalan ke Pare, dan abis itu saya langsung ngajar malam, kemudian kita ngopi dan diskusi. Dan setelah itu banyak banget diskusi yang saya lakukan, mulai dari teman-teman lama yang ada di lembaga saya juga yang lama, kemudian ada salah satu teman lama juga yang berkunjung dari Bogor ke sini. Akhirnya kita diskusi menikmati senja di salah satu coffee shop yang ada di Pare. Kemudian dari teman lama yang suka baca buku, kemudian ada event yaitu dari book party yang dimana saya di situ juga ikut terlibat di dalamnya. Akhirnya saya menemukan teman-teman yang sehobi, dan disitulah saya merasa hidup kembali. Akhirnya saya menyadari waktu itu ada dua hal yang membuat saya hidup kembali. Yang pertama adalah ketika saya mendaki, dan yang kedua adalah ketika saya membaca buku atau berdiskusi bersama teman-teman yang sehobi. Meskipun saya juga bukan orang yang benar-benar hobi banget baca buku, saya mungkin cuma tahu beberapa buku, tapi dengan diskusi itu mungkin kita bisa saling menyalurkan pengetahuan, saling menyalurkan hobi, dan saling menyalurkan perasaan. Itu adalah diskusi. Nggak tahu kenapa ketika saya diskusi sama teman-teman semuanya itu saya merasa wah, mendapatkan perspektif baru. Tapi the point is,
kita diskusi dengan orang yang frekuensinya sama ya. Kalau misalkan kita diskusi dengan orang yang frekuensinya beda, itu rasanya melelahkan teman-teman. You feel it. The next one adalah seperti yang sudah saya mention sebelumnya, yaitu saya mengikuti salah satu event yang ada di Kediri, yaitu Book Party. This is actually the first anniversary dari Book Party Kediri. Dan saya mengucapkan congratulations and happy anniversary untuk teman-teman Book Party Kediri. Dan tetap semangat, karena salah satunya adalah saya merasakan sangat luar biasa dan bahagia bisa menjadi salah satu bagian dari Book Party Kediri ini. Akhirnya saya menemukan salah satu rumah kembali untuk berdiskusi dan membaca buku. Nah, rangkaian acara dalam Book Party ini menurut saya cukup menarik. Mungkin teman-teman juga pernah ikut dalam Book Party ini. Yang pertama kita ada namanya silent reading. Kita dikasih waktu mungkin 1 jam sampai 1,5 jam untuk membaca bareng-bareng di situ di sebuah taman. Habis kita membaca 1 jam sampai 1,5 jam, kita berdiskusi dalam kelompok kecil tentang buku yang sudah kita baca, atau tentang apa sih nilai-nilai ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari buku tersebut, baik itu novel, self improvement ataupun politik, fiction, whatever the books. Selesai kita diskusi dalam kelompok kecil, akhirnya kita berkumpul kembali dalam kelompok besar untuk berbagi hadiah. Nah, ini menarik juga yang bisa saya sampaikan dan saya ceritakan dalam event ini, dimana kita itu wajib bawa 2 hal. Yang pertama adalah kita wajib bawa buku, yang kedua kita wajib bawa hadiah yang minimal nominalnya adalah 10.000, dimana nanti buku bisa kita baca pas waktu kita silent reading. Kemudian untuk yang gift-nya ini akan kita saling tukar ketika kita di sesi akhir, yaitu adalah tukar hadiah. Wow, keren sekali, dan saya berterima kasih karena bisa merasakan sedikit vibes di mana saya menemukan kembali bersama teman-teman yang hobi dengan membaca dan berdiskusi panjang kali lebar tentang buku. Thank you. The next one adalah stand up comedy, dan ini sebenarnya ceritanya adalah berlanjut ya teman-teman. Di suatu malam saya dapat undangan dari seorang teman yang juga suka hobi baca, dan saya diundang untuk menghadiri open mic dari stand up comedy Kediri. Dan hal ini mengingatkan saya mungkin beberapa tahun yang lalu, di tahun 2017 atau tahun 2018, di mana waktu itu saya juga pernah aktif di dalam komunitas stand up comedy di kota saya berada. Dan waktu saya berangkat ke Kediri itu membutuhkan kurang lebih 40-50 menit dari tempat saya, karena saya di Kecamatan Pare dan event untuk open mic-nya itu diadakan di kota Kediri. Dan waktu itu hujan. Karena saya sudah berjanji, ya akhirnya saya berangkat dan ingin menikmati melihat stand up comedy di Kediri ini. Dan menurut saya untuk overall di stand up comedy ini nggak lucu, tapi I appreciate karena ketika teman-teman open mic itu pasti sudah menyiapkan banyak materi yang ada di kepala teman-teman semuanya. Tetapi saya cukup menikmati karena suasana malam yang sangat syahdu di angkringan. Dan good job guys, thank you karena sudah selalu membuat acara rutin yaitu open mic di hari Rabu. Kalau misalkan teman-teman mau coba nonton di Kediri, silahkan tonton, nanti akan ada lokasinya saya kasih di situ. Kemudian selanjutnya adalah saya membeli buku, di mana setelah video ini mungkin saya akan nge-review buku-buku yang sudah saya beli. Entah kenapa ini juga berlanjut, habis saya ikut diskusi stand up, akhirnya saya mendapatkan banyak cerita mulai dari buku 1, buku 2, buku 3, kegiatan 1, kegiatan 2 dan kegiatan 3. Akhirnya saya ketika habis itu bertemu dengan salah satu pimpinan lembaga, mampir dulu sebentar di salah satu toko buku. Akhirnya saya membeli lumayan banyak buku. Nanti habis ini saya unboxing. Alright, the next one adalah ngeblog. Entah kenapa, karena ini belum terlalu banyak saya publish. Actually this is public, but I never share the link on my social media. So that's why, karena mungkin sedikit malu kali ya untuk memperlihatkan tulisan-tulisan saya. Tapi next time, next day, mungkin aku juga akan show ke teman-teman semuanya melalui share dari link blog saya. Saya menulis banyak hal di sini, yaitu salah satunya adalah catatan kecil. Ini catatan harian saya dengan perasaan dan apa yang sudah terjadi dalam sosial di sekitar saya. Kemudian yang kedua adalah traveling, yang ketiga adalah self improvement karena saya suka traveling dan saya juga ingin selalu menambah value yang ada di dalam diri saya. Jadi saya ingin sekali mendokumentasikan apa yang ada di dalam kepala saya melalui dari blog ini. Mungkin suatu saat nanti saya juga berkeinginan untuk merilis sebuah buku. Let's see lah ya. Kayaknya perjalanan terlalu jauh. Kalau misalkan tidak saya kerjakan hari ini, mungkin nanti, tapi nanti tidak jadi terlaksana. Semoga tetap bisa rilis buku yang ada di kepala saya. Di akhir bulan Januari saya berkesempatan mendapatkan undangan kembali. Nggak tahu kenapa saya lebih suka diundang dalam sebuah event ataupun acara ataupun kegiatan daripada saya mengundang, karena apa ya,
rasanya itu cukup mengecewakan ketika saya harus mengundang seseorang dan dia cancel di tengah jalan, atau H- berapa jam, H- berapa hari dia cancel. Akhirnya saya berangkat sendiri. Dan di akhir Januari kemarin saya melakukan pendakian di bukit yang tidak terlalu tinggi bersama salah satu siswa lama saya dari Surabaya, dan dia selalu kontak saya ketika dia mau melakukan pendakian. Dan kali ini pendakian saya ada di Putuk Siwur yang ada di kaki Gunung Welirang. Ini berbatasan juga dengan Gunung Pundak, mungkin salah satu gunung yang sangat rekomendasi untuk pemula. Nah, di kesempatan kali ini benar-benar saya merasakan vibes yang sangat luar biasa. Gunungnya tidak terlalu tinggi tapi suasana hutannya saya sangat menikmati dengan kabut, dengan perjalanannya, bertemu sama orang-orang baru, dan ya overall aku merasa hidup kembali ketika aku berkunjung ke hutan. The next one adalah pekerjaan unexpectedly. Di bulan Januari saya mendapatkan panggilan kembali untuk membantu mengasisteni membuat sebuah konten salah satu pimpinan, the director dari lembaga di kampung Inggris di sini, dan akhirnya saya harus kembali. Sebelumnya saya mengerjakan edit videonya beliau remotely, tapi nggak tahu kenapa di bulan Januari saya disuruh kembali lagi di tempat saya bekerja dulu. Deg-degser sebenarnya ya, apakah saya harus kembali ataupun enggak, tapi ya udahlah ya, kembali aja, nggak apa-apa, that's fine gitu. Dan puntas saya juga cukup suka dengan memiliki banyak aktivitas. Hektik itu saya suka banget karena saya merasa ketika saya tidak punya aktivitas itu pikiran saya yang beraktivitas. Biar tubuh saya yang capek, that's okay. Dan akhirnya pun juga saya ingin bersosialisasi dengan orang ya, bukan bersosialisasi dengan diri sendiri. Karena semakin kesini teman-teman, kita semakin banyak membuat podcast dengan diri kita sendiri, sadar atau enggak. Nah, gimana saya survive di Malang sebenarnya? Overall saya survive di Malang itu menggunakan tabungan saya yang sudah saya kumpulkan beberapa bulan, dan akhirnya nggak tahu entah kemana, tapi ada satu hal yang ingin saya selesaikan sebenarnya di Malang dan tidak selesai. Perjalanan yang cukup panjang teman-teman. Entah kapan selesainya ini ya, semoga cepat selesai lah ya. Kemudian seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu saya akhirnya kembali ke Pare dan saya masuk lagi, tapi kali ini saya tidak mengajar karena saya ditugaskan untuk membantu asisteni bos, dan akhirnya ya congratulations for me karena dapat HP baru, komputer baru, dan tentunya dapat aktivitas yang menyenangkan di sini. Kalau ditanya enjoy nggak? Enjoy. I try to enjoy everything in my life, teman-teman. Whatever happened, it will happen. Jadi the duty of us is actually to try to feel it, to try to enjoy everything that will pass through in our life. Karena ya kita nggak bisa control the world, karena kita cuma bisa ngontrol diri kita sendiri aja. Dan as an editor, apakah saya enjoy? Saya enjoy karena mengajar itu juga kegiatan yang cukup melelahkan ya. Mungkin suatu saat nanti saya akan mengajar lagi, tapi kali ini saya akan coba untuk beraktivitas, berangkat pagi, pulang sore, ya sudah seperti itu. Dan menyenangkan kok, dan nggak terlalu capek kok. Cuma ya harus duduk berhari-hari gitu aja sih sebenarnya perbedaannya. Alright, so the next one, untuk masalah pekerjaan saya ingin sedikit bercerita. Waktu itu saya di Malang mendapatkan undangan untuk diskusi bersama salah satu teman yang pernah saya temui di salah satu kelas yang ada di Kota Malang. Kita diskusi panjang, mungkin 3-4 jam. Kita mendiskusikan tentang ide bisnis yang hari ini kita belum eksekusi sama sekali. Ya, itulah kebiasaan kita, karena perbedaan seorang pebisnis mungkin sama kita as a professional dari tingkat eksekusinya. Ya, begitulah kita. Suka ngide tapi jarang bisa mengeksekusi. Waktu itu kita coba untuk ngide membuat sebuah seminar MT Management Training, di mana mungkin beberapa waktu itu juga banyak berseluruhan konten tentang MT, dan sebenarnya ini timbul dari keresahan saya, kira-kira habis ini saya mau ngapain ya. Mungkin juga teman-teman merasakan banyak keresahan tentang what will happen in the next day. Kadang kita coba untuk mengide, membuat sebuah kreativitas, dan kita lupa untuk mengeksekusi itu, dan akhirnya kita berhenti pada ide itu aja. So that's why if you find good idea, the next important things that you have to do is take action. Tapi kalau misalkan teman-teman juga mau menikmati ngide aja juga, that's fine, nggak apa-apa kok. Tapi yang paling penting adalah apapun itu take action, not only the idea but action is also important. Berikutnya adalah pendidikan. Disadari ataupun tidak, pendidikan itu sangat penting. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Renal Kasali, ketika kita masih belum punya banyak modal, investasi yang paling utama adalah leher ke atas. Dan entah kenapa saya menginvestasikan cukup banyak uang untuk pendidikan, dan akhirnya saya juga tersesat dan tidak tahu kemana arahnya nanti ini. Tapi that's fine lah. Saya meyakini bahwasanya pendidikan itu cukup sangat penting. Kenapa saya mungkin sedikit merasa pendidikan itu sangat
sangat berat karena yang pertama needs money of course, and also kita harus coba untuk membagi waktu, pikiran, tenaga, dan pada akhirnya kita masih kebingungan setelah lulus kita mau kemana ya. Tapi the point is, kalau misalkan teman-teman itu menganggap bahwasanya pendidikan penting, I agree with you, I agree with that opinion, karena ya pendidikan bisa membuka pikiran kita, dan even though we are really confused about what will happen in the future, itu adalah bagian dari proses kita. Tapi proses selama menyelesaikan pendidikan itu adalah yang terpenting menurut saya sendiri. Entah teman-teman menganggap apa, tapi saya masih meyakini bahwasanya pendidikan itu sangat penting meskipun melelahkan dan meskipun perjalanannya sangat panjang. Tapi ada dua opsi, pendidikan itu tidak harus berada di kelas formal, pendidikan itu bisa kita dapat dari mana saja. Tetapi mungkin melalui kelas formal itu kita mendapatkan validasi dari kompetensi dari sertifikat ijazah kita. Jadi kalian bisa memilih antara dua opsi. Kalau misalkan menurut kalian pendidikan formal itu sangat penting, pergi ke pendidikan formal, dan we have to know the consequence, we have to pay the expenses, we have to pay the price of paying attention on how much we should spend our energy in that position. And also after graduating, we don't even know what will happen in the future. Kemudian yang kedua, kalau misalkan teman-teman menganggap ada yang jauh lebih penting daripada menyelesaikan pendidikan formal, for example, you want to build your own business, ya, just take action, because a businessman is actually about taking action, learning from the experience, karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Misalkan kita tidak take action, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, ya kan? Last one is talking about my dream. Entah kenapa saya waktu itu sempat nelpon teman lama saya yang hari ini sudah memiliki baby. Congratulations for your new baby. Finally you're being a dad. Anjir, udah jadi bapak yang sebelumnya kita menghabiskan waktu yang gak berguna bersama-sama. Nah, waktu itu saya bercerita tentang mimpi yang benar-benar ingin saya kejar di tahun ini, semoga bisa terlaksana. The question is, what is my dream? Mungkin saya adalah salah satu tipe orang yang suka menyembunyikan mimpi saya, but generally I'll mention what is my dream. I want to visit all the beautiful places in this country, in Indonesia. So that's why I need to prepare my money, I need to prepare my device, I need to prepare my knowledge, I need to prepare everything that I need. But when I think too much, I never did that. Itu yang selalu menghantui saya. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah umur saya juga sudah tidak muda lagi ya teman-teman. Yang seharusnya mungkin saya sudah menikah, karena teman-teman saya juga sudah mulai banyak yang menikah. Jadi saya dikejar dengan umur saya juga. Kalau misalkan saya tidak melakukan hari ini, mungkin saya tidak akan pernah melakukan itu. Karena apa? Karena saya sudah harus disibukkan dengan kegiatan rumah tangga, saya harus disibukkan dengan pekerjaan yang membosankan. So that's why ketika aku enggak benar-benar melakukan apa yang sudah menjadi mimpi saya ini di tahun ini atau di tahun depan, saya mungkin akan sedikit merasa menyesal kali ya. Karena ada kemungkinan di suatu saat nanti ketika saya sudah memutuskan untuk menikah ataupun bekerja, saya tidak akan bisa mewujudkan mimpi saya ini. Nah, akhirnya diskusi saya sedikit memutuskan mungkin saya harus memulai untuk membuat konten lagi, dan platform ini akan menjadi salah satu hal-hal unik yang akan saya share ketika saya benar-benar bisa melakukan perjalanan itu. Kemudian yang kedua, saya juga bisa mendapatkan AdSense dari video yang akan saya bagikan. Dan setelah saya melakukan kegiatan ini, mungkin saya akan tenggelam dalam kesibukan yang membosankan. That's fine for me. Karena apa? Karena saya sudah selesai dengan mimpi dan diri saya sendiri. Itu yang menjadi pikiran saya hari ini. Saya ingin menyelesaikan diri saya sendiri, dan saya ingin menyelesaikan mimpi saya. Dan mimpi itu nggak harus sama dengan orang lain ya teman-teman. Mungkin teman-teman saya yang lain ini banyak mimpi mereka mendapatkan beasiswa ke luar negeri atau mendapatkan achievement yang lain, pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, that's good for you. Tapi mimpi terbesar saya adalah semoga bisa melaksanakan ekspedisi untuk keliling Indonesia. Bantu amin kan ya teman-teman. This is actually kinda big for me, and you know, bener-bener membebani pikiran saya. Apakah saya akan berdamai dengan diri saya untuk tidak melaksanakan mimpi ini, atau saya harus benar-benar melaksanakan mimpi ini dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Let's see what life will happen in the future. Kemudian permasalahan berikutnya adalah tentang uang. Aku juga nggak tahu kenapa ketika melakukan perjalanan pastinya butuh uang, dan aku harus dapat uang dari mana ya. Jadi begitu, tetap tonton aja video ini biar dapat insight. Kemudian aku bisa keliling Indonesia, explore, melakukan ekspedisi seperti apa yang sudah saya impikan. Dan you can watch the travel by the video that I share. The next one adalah izin dari orang tua. Orang tua saya cukup membebaskan saya kalau
untuk urusan pendidikan, tapi tidak terlalu membebaskan saya kalau perihal traveling. Entah kenapa, mungkin karena setiap orang tua pasti khawatir anaknya kenapa-kenapa. Ya, itu aja recap apa yang sudah saya kerjakan di bulan Januari, and I'll see you in recap bulan Februari. Thank you guys, bye-bye.